Oke, yang berikutnya adalah yang B, GLB. GLB yaitu gerak lurus beraturan, merupakan gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap dan tanpa percepatan, atau A sama dengan 0 ya. Persamaan-persamaan untuk GLB yaitu Pi sama dengan delta X per delta T, atau delta X itu adalah perubahan posisi ya, perpindahan X dikurangi X0, posisi akhir dikurangi posisi awal, terus waktu akhir dikurangi waktu awal untuk delta T. Yang berikutnya, jika T awalnya itu sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan Pi sama dengan X kurangi X0 dibagi T saja, atau kita bisa tuliskan PT nya sama dengan X dikurangi X0 ya, atau X nya sama dengan X0 plus PT ya. Mana X tadi adalah posisi akhir, X0 posisi awal, Pi adalah kecepatan, T tadi adalah waktu akhir ya. Nah, untuk grafik GLB-nya ya, itu yang pertama adalah grafik XT, artinya grafik posisi terhadap waktunya. X-nya kita tuliskan yang vertikal yang Y, sedangkan T-nya yang horizontal yang X ya. Nah, untuk grafik XT-nya kita gambarkan seperti ini ya. Ada garis lurus yang miring seperti ini. Ini artinya apa? Artinya awalnya di sini berarti X-nya di sini 0, T-nya 0. Berarti pada posisi 0 dan T sama dengan 0 ya, dimulai dari 0. Nah, garisnya ini semakin lama naik ke atas, berarti pada saat waktu ini bertambah, posisinya juga bertambah. Nah, ini bertambah ya. Ini artinya ketika garis ini naik ke atas terus ya, maka pada saat waktunya ini bertambah, nah seperti ini, maka posisinya juga bertambah ya. Pada saat posisinya ada di sini, pada saat waktunya di sini ya, posisinya ada di sini. Pada saat ditambah waktunya di sini ya, posisinya juga bertambah dan seterusnya. Jadi pada saat waktunya bertambah, posisinya juga bertambah ya. Perpindahannya juga maksudnya perpindahannya semakin jauh, semakin besar. Kemudian untuk ada grafik yang seperti ini ya, garisnya seperti ini. Ini artinya ya, garisnya itu tidak berada di titik 0. Berarti posisi awalnya itu ada, tidak berada di titik 0, yaitu pada nilai tertentu, katakanlah X0 ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu posisi awalnya ada, yaitu X0. Ini kita gambarkan miring ke atas, naik terus ya. Artinya pada saat waktu ini bertambah, maka perubahan posisinya, posisi akhirnya terus bertambah ya. Nah, seperti ini ya. Berikutnya untuk grafik yang ini ya, perhatikan. Ini berarti awalnya di X sama dengan 0, posisi awalnya di 0, pada saat T-nya juga di 0 ya. Pada saat T-nya 0, X-nya di 0. Kemudian ini terus bertambah. Pada saat waktu ini bertambah ya, maka posisinya juga bertambah. Pada saat titik tertentu di sini ya, ini berarti benda atau titiknya mengalami penurunan ya. Nah, dari sini kemudian mengalami penurunan. Ini artinya apa? Artinya ketika waktu ini terus bertambah ya, waktu ini terus bertambah, kecepatannya pada saat titik posisi dari titik ini malah berkurang ya. Ini misalnya pada saat di sini, pada saat awalnya kan 0 posisinya, waktunya bertambah, jadi di sini X-nya waktunya terus bertambah, jadi di sini. Pada saat di sini jadi di sini. Nah, pada saat titik yang ini ya, malah kembali lagi turun ke bawah, berarti ini posisinya turun ke bawah ya. Berarti artinya apa? Pada saat ini turun terus pada saat titik pada waktu di sini ya, pada waktu tertentu di sini, berarti X-nya sama dengan 0. Artinya posisinya berada di awal kembali
ya di mula-mula, di titik mula-mula. Itu artinya bahwa dari sini ke sini ya benda itu bergerak ya. Kemudian dari sini ke sini benda itu berbalik arah ya. Ya, misalnya dari sini ke sini benda itu bergerak ke kanan, seret gini ya. Kemudian dari sini ke sini ya, bendanya berbalik arah, set, jadi kembali lagi ke titik awalnya ya. Yang berikutnya grafik yang kedua, grafik PT, berarti P-nya adalah di Y dengan T-nya ada di X. Perhatikan kalau ada garis lurus seperti ini ya, ini berarti kecepatannya tetap tidak berubah ya. Jadi waktu terus bertambah, kecepatannya ini tidak berubah karena tidak miring ya. Karena memang GLB itu adalah konsepnya adalah gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap ya. Maka grafiknya adalah lurus seperti ini ya. Berikutnya yang C adalah GLBB. GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan, merupakan gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Tanpa kecepatan tetap artinya perubahan kecepatannya tidak sama dengan 0 ya. Atau delta P tidak sama dengan 0. Jadi GLBB itu adalah gerak pada lintasan lurus ya, dimana kecepatannya itu selalu berubah ya, selalu berubah, atau perubahan kecepatannya itu teratur sehingga menghasilkan percepatan yang tetap ya. Nah, gerak lurus dipercepat beraturan yaitu gerak pada lintasan lurus dengan tambahan kecepatan teratur. Contohnya GVB ya, gerak vertikal ke bawah ya. Jadi pada saat benda itu dijatuhkan ke bawah, maka kecepatan benda semakin lama semakin naik ya, semakin cepat gitu ya. Tapi penambahan kecepatannya penambahan kecepatannya adalah teratur ya. Misalnya dari kecepatannya 2, 4, 8, 10, 12 dan seterusnya. Gerak lurus diperlambat beraturan yaitu gerak pada lintasan lurus dengan pengurangan kecepatan secara teratur. Contohnya, kalau benda itu dilempar vertikal ke atas ya, maka katakanlah batu dilempar ke atas, maka awalnya cepat ya. Lama-kelamaan batu tersebut semakin lama semakin lambat. Pada titik tertentu, pada ketinggian tertentu, batu akan berhenti dan kembali ke bawah sehingga batu tersebut jatuh kembali ya. Yang berikutnya adalah grafik GLBB. Yang pertama adalah grafik XT. Nah, X-nya di Y, T-nya di sumbu X ya. Nah, di sini untuk grafik GLBB pada XT itu adalah seperti ini, grafik parabola seperti ini ya. Ini artinya bahwa kalau garisnya ada di titik 0, berarti pada saat T sama dengan 0, posisinya ada di 0. Kemudian setelah waktunya bertambah, maka posisinya itu bertambah secara secara kuadrat ya, pertambahannya secara kuadrat seperti ini ya. Tidak linear, kalau seperti ini linear, tapi ini tidak linear ya, secara logaritmik ya, pertambahannya secara logaritmik ya. Nah, kemudian yang di sini bedanya adalah posisi awalnya ada. Kalau di sini posisi awalnya 0, kalau di sini posisi awalnya adalah ada, yaitu misalkan x0 ya. Kemudian untuk grafik PT, nah grafik PT itu digambarkan sebagai garis lurus ya, semakin miring ke atas ya, semakin naik. Artinya di sini ketika waktunya bertambah, kecepatannya selalu bertambah secara teratur. Ini menunjukkan bahwa pertambahan kecepatannya teratur. Jadi memang sifat GLBB itu adalah kecepatannya percepatannya tetap. Artinya penambahan kecepatannya itu teratur ya, atau tetap. Kemudian yang grafik yang di sini hampir sama dengan ini, bedanya di sini kecepatan awalnya ada ya di P0. Pada saat T sama dengan 0 sudah ada kecepatan awalnya. Kemudian yang ini perhatikan ya. Ini artinya pada saat awalnya di sini berarti pada saat T sama dengan 0 kecepatannya 0. Kemudian pada saat terus waktu bertambah kecepatannya naik pada titik tertentu ya. Pada titik tertentu, pada waktu tertentu, semakin lama semakin menurun kecepatannya ya. Nah, sehingga berhenti karena kecepatannya 0 sehingga berhenti ya.
Oke, berikutnya adalah persamaan GLBB. Untuk persamaan GLBB untuk gerak mendatar, P sama dengan V0 plus AT. P kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X kurangi X0. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X sama dengan setengah P dikurangi V0T jika X0 nya sama dengan 0 ya. Nah, keterangannya V0 ini adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, P adalah kecepatan akhir satuannya meter per sekon, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T itu waktu satuannya sekon, X0 itu posisi awal satuannya meter, X itu adalah posisi akhir satuannya meter. Nah, ini misalkan kita gambarkan bendanya berada di X0, posisi awalnya adalah X0, kecepatan awalnya V0, kemudian benda tersebut berpindah sejauh X tadi ya, dengan kecepatan akhirnya V ini ya. Berikutnya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu adalah gerak yang dilempar vertikal ke atas gitu ya. Nah, persamaannya adalah V sama dengan V0 min GT. P kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Y sama dengan Y0 plus V0. T min setengah GT kuadrat. Pada prinsipnya hampir sama dengan ini ya. Cuman A-nya kita ganti G ya. Karena ketika benda itu bergerak vertikal, maka percepatan yang mempengaruhi percepatannya adalah gravitasinya. Jadi A kita ganti G. Kemudian karena posisinya vertikal, maka kita tuliskan angka Y saja, bukan X ya. Ini kan bukan X. Kalau X itu kita tuliskan mendatar ya, biar kita sinkron dengan dengan koordinat kartesius. Kalau X itu, kalau mendatar itu X, kalau vertikal itu Y ya. Nah, jadi X-nya kita ganti Y saja. Jadi hampir sama, mirip rumusnya dengan ini. Cuman A-nya kita ganti G, kemudian X-nya kita ganti Y ya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan tanda plus dan minusnya ya. Kita lihat di sini ini tanda plus ya. Di sini kok minus ya, karena tanda minus ini karena arah kecepatan benda itu berlawanan arah dengan percepatan gravitasi. Kalau dilempar ke atas berarti arah kecepatannya ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Jadi berlawanan dengan percepatan gravitasi. Maka ini diberi tanda negatif seperti ini ya. Nah, jadi ketika benda posisinya adalah Y0, dilempar ke kecepatan awalnya V0, kemudian dilempar ke atas vertikal, sehingga pada saat posisinya Y, kecepatannya bertambah, kecepatannya berubah menjadi V, bukan bertambah ya, tapi berubah menjadi V. Kemudian yang berikutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah yaitu gerak yang arahnya ke bawah secara vertikal. Nah, rumusnya hampir sama dengan ini. Cuma bedanya di sini min, di sini plus. Nah, berarti plus itu artinya kenapa? Artinya arah benda yang dilempar itu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Arah benda yang jatuh tadi ke bawah, sedangkan percepatan gravitasi itu ke bawah, berarti searah. Makanya di sini positif ya. Nah, nih kita gambarkan. Ini benda awalnya ketinggiannya Y0 ya. Kecepatan awalnya V0. Kemudian setelah mencapai titik di sini kecepatannya V, ketinggiannya adalah Y. Ya, maka persamaannya ini ya. Nah, dimana G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat ya, umumnya 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian Y0 tinggi awal dari tanah satuannya meter, Y tinggi akhir dari tanah satuannya meter. Oke, berikutnya nah, yang berikutnya adalah gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak ke bawah tanpa kecepatan awal. Contohnya batu kita lepaskan ya. Awalnya batu itu kan diam. Kemudian kita lepaskan, batu itu akhirnya jatuh ke bawah ya, tanpa kecepatan awal. Maka persamaannya P GT P kuadrat 2G Y0 min Y, Y0 sama dengan Y plus setengah GT kuadrat, akan menjadi lebih sederhana. Kenapa?
kok bisa seperti ini persamaannya? Kita lihat ya. Nah, kita lihat ini. Perhatikan. Karena tanpa kecepatan awal berarti P0-nya 0. Nah, jadi tinggal GT kan. Ini 0, kita 0. 0 kuadrat ya 0, tinggal ini kan. Kemudian ini P0-nya 0, tinggal ini. Nah, gitu ya. Oke, latihan soal ya. Seorang pelari mula-mula berada di 4 meter dari start. Setelah pistol dibunyikan, pelari berlari makin cepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika mencapai finish setelah 2 menit, berapa posisi akhir pelari tersebut? Diketahui posisi awalnya 4 meter, kecepatan awalnya 0 ya. Kemudian percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. T-nya 2 menit atau kalau jadikan sekon 2 kali 60 jadi 120 sekon ya. Ditanya X-nya. Nah, untuk mencari X-nya pakai rumus yang tadi, ini gerak mendatar di mana X-nya sama dengan X0 plus P0T plus setengah T kuadrat. Ini kita masukkan angkanya 4, P0-nya 0, T-nya 2, ini setengah 1 ke 120. Hasilnya sama dengan 7, 2,